Pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada, senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan debat dan juga perbedaan pendapat. Dan setiap masalah dikupas dengan beradab, mantap, namun tetap tidak bertanggung jawab. Malam hari ini kita akan membicarakan satu masalah. Ini biasanya anak-anak mahasiswa, tapi sekarang ini mulai menjamur di anak-anak SMA dan juga anak-anak SMP. Yang SD masih sedikit, yaitu mengenai bully. Dan sudah dihadirkan tentu saja para panelis yang luar biasa mengetahui mengenai bully ini. Yang pertama di depan saya ada Indra Bekti. Indra Bekti ini mewakili AQJ ya di sini ya? Iya, betul. AQJ? Ya. Ini singkatan ya? Singkatan. Singkatannya apa ini? Anak cute Jombang. Saya lihat di sini Anda lebih cocok jadi AMJ. Kenapa itu? Anak muda Jijai. Begitu sih, kalau anak cute Jombang tuh rambutnya gini-gini. Oh kayak iya, Korea, benar. K-pop gimana gitu. Iya. Dan juga selamat untuk Indra Bekti yang sudah dikaruniai anak yang kedua ya. Ya. Terima kasih. Anaknya juga dua-duanya perempuan ya. Perempuan. Boleh saya nyanyi dulu? Oh, boleh sedikit. Kan saya vokalis. Iya. Interupsi. Ya. Boleh, tapi pada saat break gimana Pak? Udah kedengeran dong orang. Boleh tapi Gimana sedikit sih? aja ya. Ya, sedikit. Bang Ipul, sok silakan. Ya, nggak apa-apa. Semuanya ya. Ya. Kok gitu sih? Jangan marah. Hei. Tuh, Pak RT ada RT-nya di sini. Pak Denny, ya. saya yang tahu lagunya itu. Nah, bagus. ini nih coba gimana lagunya? Konstitusi. Lah. Jambul. Oke, di sebelahnya Indra Bekti ada Fitro. Selamat malam semuanya. Girls, saya mewakili komite cewek-cewek asik, rame dan suka cheers. Yaitu? Kocarka Cheers. Oh, Kocarka Cheers. Ya. 17 years old, Cimahi. Thank you. Iya. Dan di sebelah kiri saya baru ini ada Ohang. Ya. Ya Pak. Nah, Ohang ini saya perkenalkan dulu ya. Anda ini adalah mahasiswa pertukaran pelajar dengan Australia. Dari kita mengirim Ohang, dari sana keluar biri-biri ya. Oke. Salah Pak. Oh, bukan ya? Saya justru tiap hari Pak. Saya ditukar tiap hari Pak. Oh, tiap hari. Sama koin, sama permen Pak. Iya. Pak, maaf Pak. Ya. Tuh orang nggak cocok banget pakai jas. Meng. Cocoknya pakai apa? Pakai daun singkong deh. Ya, tapi Ohang ini mewakili mahasiswa loh, mahasiswa dia. Ya, saya mahasiswa Pak. Mahasiswa, iya. Mahasiswa. Ya. Mahasiswa ya. Sekarang jurusan apa yang Anda ambil ini? Ya, kadang Dago, kadang Cimahi, kadang saya mah bebas lah. Ya oke. Spesialis kondektur Ohang. Ya, di sebelahnya ada Cak Lontong. Ya, selamat malam. Salam Ya. lemper. Salam lembar. Di sini Anda sebagai pengamat ya? Ya. Pengamat mahasiswa dan satwa liar. Ini nggak nyambung ya. Pengamat mahasiswa dan satwa liar. Ini bukan nggak nyambung. Anda saja yang tidak tahu ada kaitan apa antara mahasiswa dan satwa liar. Memangnya ada hubungannya? Makanya saya amati karena sampai sekarang belum ada hubungannya. Iya. Anda mengerjakan hal yang sia-sia. Oke. Tapi nanti akan saya ungkap semua itu. Oh iya, siap. Bahwa sebenarnya tidak ada hubungan. Iya. Nggak usah diungkap, Pak. Nggak usah diungkap, Nggak ada nanti aja. hubungan, nggak usah diungkap. Habis dia mancing-mancing. Oh iya. Iya. Tepuk tangan untuk Calontong. Di belakang Calontong ada Akbar. Oke. Akbar ini mewakili apa, Bar ya? Saya dari Jumali Pak. Jumali. Jumali akhir, Jumali awal. Hah? Jumadil itu Jumadil. Oh, Jumadil ya. Jumadil itu Pak. Ini Jumali ya? Dari Jumali saya. Jumali itu apa singkatannya? Jujur marah karena dibully Pak. Hah? Oh iya, jujur marah Karena korban bully saya Pak. karena korban bully. Anda korban bully ya? Iya. Korban bully. Dulu korban banjir sih Pak. Iya. Sekarang jadi korban bully. Saya melihat dari perawakan Anda dan kulitnya memang Anda nggak mungkin pasti korban bully, nggak mungkin korban bule ini. Nggak mungkin Pak. Oke, Akbar. Sebelah depan saya ada komentator. Komeng. Ya.
Anda ngerti nggak? Saya ingin sebelum kita dibuka, Meng, Ya. bully itu sendiri apa nih? Anda kan sebagai komentator di sini. Bully itu apa? Anda merendahkan saya. Saya tidak merendahkan Anda. Saya nanya untuk supaya kita jadi lancar ke depannya nih. Bully Anda itu apa? ngundang saya. Iya. Saya datang. Iya, betul. Berarti saya siap. Iya betul. Walaupun basic saya bukan di situ. Iya bukan itu, tapi Anda serba tahu lah. Ya paling nggak tahu, tapi bully itu apa? Ya udah, nanti saya dengerin yang lain dulu baru saya ngomong. Iya, oke. Komentator, komen. Di sebelahnya Komeng ada Talita Latif. Ya, ini Anda mewakili dari BEM ya ini ya? Iya, saya BEM dari UKUK. Hah? BEM UKUK? Ya. UKUK itu maksudnya apa? Universitas kadang buka, kadang tutup. Oh, Semaunya Pak. Semuanya Semaunya benar. Bapaknya orang hebat Pak. Bener banget. orang Emang tahu orang dari Yang mana? dulu yang nyanyi lagu Penglaris. Iya, ini Pak. Penglaris? Iya, Latif M bukan? Bukan. Bukan. Emang Bapak Latif aja. Pak Latif aja ini, Pak Latif. Oh, Iya, Pak bukan Latif M bukan. Itu kalau Iya. dicabut lengket tuh Pak. Apaan emang apaan? Selotip. Tenang. Lu mentang-mentang vokalis nih suaranya nih. Kalau mau ketemuan nyisir, lu doang yang gak rapi. Sebelah kanan saya ada Ari Kriting. Selamat malam semuanya. Hari ini mewakili apa, Ari? Saya dari instruktur SKJ. Wih, SKJ. SKJ itu senam kesejahteraan jasmani. Bukan. Loh, apa ini? Senam kesehatan janin. Loh, Ya. di sebelahnya Ari ada notulen kita, Pak Maman. Ya, tepuk tangan. Dan sekarang kita akan bersama-sama terlebih dahulu melihat apa itu yang namanya budaya bully. Ini dia. Bully itu mendidik atau dididik? Saya mau tanya sama Ohang. Iya. Apa Pak? Anda pernah dibully nggak? Bapak mau saya jawab nggak? Ya iya. saya mau Anda menjawab. Anda punya pengalaman nggak waktu dibully? Oh, saya pernah Pak. Ya. Dia malah sering ngebully kayaknya Pak. Hah, dari mana? Itu ngigit orang jadi rontok. Beda. Justru enggak Pak, sebaliknya Pak. Saya seperti ini justru dibully. Oh, dibully. Iya. Bisa diceritakan Ya kenapa? waktu TK aja saya sudah dibully Pak. Oh, TK aja udah Iya, dibully. Saya sering dikatain Pak. Dikatain apa? Orang ganteng gitu Pak. Saya marah Pak. Saya Iya, tidak iya. sesuai dengan muka saya Pak. Iya, betul. Iya kan saya dibully Itu berarti. bang penghinaan. Iya penghinaan. betul. namanya kan. Saya tanya sama Fitrop. Tahu nggak yang namanya bully itu apa? Kasihan banget ya buat mereka yang ngerasa sering jadi korban bully. Kalau menurut aku sih it's their fault gitu. Kalau misalkan mereka if they're sexy and cute and popular in school, nggak bakal kena kayaknya nggak bakal kena jadi korban bully gitu. Dan kalau menurut saya kalau misalkan di sekolah itu nggak semuanya kok melarang bullying. Iya. Aku pernah ngebully orang di sekolah aku, tapi aku nggak apa-apa. Itu sekolah macam apa kayak begitu tuh? Nggak bisa. Saya tidak setuju dengan Anda itu. dengerin dulu dong. Dia kamu harus Wajar dengar aku dulu. bully dia karena Jadi- dia bikin aku emosi. Jadi kalau cewek-cewek itu mungkin lebih kenalnya dengan ngegencet ya. Gimana ngechatnya? Ngegencet ya. Lama-lama mulut lo gue ketarik tuh ya. Ngegencet ya. Oke. Nah, jadi ada anak yang di sekolah aku dia hobinya tuh pakai rok pendek, terus gitu ketat gitu, dan maksudnya ya kita ngeliatnya juga cewek-cewek risih gitu, maksudnya kayak Pendek tuh segimana sih dari pendek itu kalau nggak salah tuh berapa dari lutut berapa? dari udel tuh sekitar 2 cm lah. Bukan pendek itu namanya lu, ya? Itu tuh terbuka. Terbuka. Kita ngomongin bully. Ya, kenapa jadi Serabi Solo nih Pak?
Iya gini. Serabi Solo kegedean dong. Udah banget Serabi Solo. Maksudnya kita nggak suka aja gitu. Akhirnya sampai suatu hari dia tuh daftar mau ikutan gabung sama tim cheers aku kan. Akhirnya aku sama temen-temen tuh yang kita bilang, oh jadi ini anaknya hobinya pakai rok pendek sama kaos kutang Teletubbies. Iya kan kalau sekolah kan harus pakai kaos gitu biar nggak kelihatan kan. Nah terus udah gitu aku tanya sama dia gitu. Jadi lo kira lo pantas pakai seragam kebesaran cheers sekolah ini? Gitu. Aku tanya sama teman-teman, kira-kira dia jangankan pakai seragam kebesaran cheers ya. Menurut aku dia pakai baju sama rok itu aja tuh, rok seragam sekolah aja tuh nggak pantas. Terus udah gitu dia nggak jawab, cuman senyum-senyum doang. Terus udah gitu aku tuh bilang, emang lo kira lo pantas gabung sama cewek-cewek gaul sekolah ini? Dia nggak jawab juga pak. Saya tadinya mau negur baik-baik, mau gencet baik-baik. Tapi dia tetap aja diam gitu. Terus udah gitu, terus lo tuh gak usah sok cantik. Aku bilang gitu. Lo kira lo cantik? Lo kira Pak masih lama pak. Ini lagi cerita dulu. Lagi cerita dia. Ceritanya lama banget ya, Iya, Fitri ya aku soalnya emang ngeselin, saya berusaha baik-baik kan. lanjutin. Dia masih nggak jawab pak, saya kesel pak. Akhirnya saya kesel, baru di situ saya teriak, baru di situ saya ketahuan dia gencet dia. Saya tanya dia, Mang Jajang, Mang Jajang kira Mang Jajang pantas apa ikutan cheerleader ini? Jaga rumah Mang ini pak. Jajang kalau emang jaga sekolah aja, nggak usah soal mau gabung sama cheerleader ini. Yang laki-laki itu ternyata. Ternyata Mang Jajang. Sebentar. Si Mang Jajangnya tuh liatin. Jangan tidur. Tahu tidur. Udah denger nggak ceritanya tadi? Iya. Ceritanya tadi denger nggak? Rame lah. Rame apanya? Saya mau tanya sama Akbar. Akbar setuju nggak dengan apa yang dikatakan Fitrop? Jadi saya cerita sambil Iya, berapi-api nih Pak ya. Jadi waktu Mau kemana? mau cerita. Oh, Biar dia semangat, mau biar dia pergi. semangat ya. Iya, ngelawan nih, ngelawan. Mau ngelawan? Lu ngapain gulung itu? Nyari tempat di mana? Nah, cerita nih Pak, bener serius Iya. saya. Jadi waktu masuk hari pertama saya sebagai mahasiswa baru Pak, ya kan kita ini sudah dibeda-bedakan Pak. Bedanya apa? Dibedakan. Jadi yang ganteng-ganteng, yang putih-putih itu kumpul yang ganteng-ganteng. Yang ganteng-ganteng, yang putih enak Pak, cuman disuruh nyapu, ya kan. Tapi yang jelek-jelek, ya Pak, suruh lari keliling lapangan 50 kali. Kalau salah suruh push up. Saya kan kasihan, sambil nyapu saya lihat mereka, aduh kasihan. Jadi situ yang ganteng dong. Ngeselin. Bisa aja ceritanya karbon dioksida. Aduh, kita akan kembali setelah yang satu ini. Balik lagi di LK, mengatasi masalah tanpa solusi. Sebelum saya bertanya sama Cak Lontong untuk membuat semuanya menjadi terang, ini saya mau sedikit ada transmigrasi. Mungkin bagaimana kalau misalnya Mas Akbar? Tuh kan Pak, Bapak ngebully saya lagi. Saya kurang apa saya duduk di sini nih Pak? Begitu enggak, di situ itu belakangnya kamu itu gelap-gelap semua. Maksudnya supaya ini untuk kepentingan kamera loh, bukan untuk kepentingan Anda, tapi untuk kepentingan kita semua. Kasihan ada beberapa orang, mana sih dari tadi yang ngomong tuh yang mana? Di sebelah sini. Jadi saya mohon saya Akbar pindah nih Pak. sini. Ya, hah? Terus yang dua ini ngikut? Enggak, kan ada penggantinya di sini dua. Nah, yang ini pindah nih. Anda Oh, pindah iya udah, ke sini, ya. Gantian. Udah bentar Pak, saya sewa truk dulu mau pindahan Pak. Lah nggak usah, lu nggak usah pindahan gitu. Nggak usah pindah orangnya aja. Oh, langsung aja Pak. Iya. Oh iya Pak, terima kasih deh Pak ya. Nah, enak Pak kan. Komeng, Ini kenapa, saya Pak sering Komeng? seperti ini nih Pak, karena mungkin saya ini karena tampang ini kemana? Jangan lewat sini bau, lewat sana. Saya mau tanya sama Cak Lontong, walaupun saya agak ragu-ragu, tetapi karena Anda tadi sudah berjanji mempunyai data, saya ingin tanya mengenai budaya bully ini. Lahir dari mana ini budaya bully? Budaya bully itu apa jadinya budaya bully? Urutannya gitu, budaya Nah. bully itu apa? Iya. Cuma sayangnya saya tidak ingin menjelaskan itu. Tapi saya ingin bicara supaya nanti Anda akan tahu sendiri dengan penjelasan saya. Iya. Jadi begini. Kenapa sampai ada yang namanya perpeloncoan Iya. atau bully? Iya. Ada yang menyebut ospek, mapta, mapram, mos. Iya. Wah, itu macam-macam. Dan masing-masing itu punya singkatan. Singkatannya? Iya, masing-masing ya. Ah. Mos. Udah nggak perlu dijelaskan, banyak loh ini. Oh, iya. Intinya sama, Iya, perpeloncoan. iya, iya. Oke.
Kan kita tidak memasalahkan singkatannya. Iya, tapi Anda menyebutkan untuk saya pasti akan bertanya singkatannya apa gitu kan? Karena Anda mengatakan itu. Anda itu memancing. Saya ini sebenarnya tahu kok pengetahuan Anda sampai di mana. Nah, tanpa bertanya saya akan menjelaskan itu kok. Iya, tadi kan makanya saya tanya. Anda ini seperti dalam peribahasa memancing di air kencing. Bau, tahu nggak? Bau. Ayo, silakan teruskan. Fakta di Indonesia menyebutkan bahwa tidak ada kaitan antara kecelakaan lalu lintas dan pembulian. Tidak ada kaitan dengan orang korban meninggal karena jantung dan pembulian, termasuk paru-paru dan pembulian. Sabar Kang Denny. Anda semakin kreatif saya lihat. Kreatif dari mana? Itu gua dari tadi. Aduh. Iya nggak ada hubungannya. Intinya begini ya. Nah, Dek Denny ya. Tujuannya memang bagus, tapi cara mencapai tujuan itu yang kadang-kadang tidak bagus. Iya, tapi Anda setuju kan sebenarnya bahwa bully itu tidak semuanya menjadi jelek? Setuju. Nah, setuju, karena yang namanya bully itu tidak semuanya jelek. Iya. Walaupun banyak yang jelek, tapi tidak semua. Tidak semua. Tujuannya adalah untuk mendidik sebenarnya. Karena salah mendidik itu juga bahaya. Iya. Saya itu salah mendidik anak nih. 5 tahun saya salah mendidik anak. Kenapa sampai... Yang saya didik ternyata anak tetangga. 5 tahun bayang. Anda tahu akibatnya. Udah deh, nggak usah ngomong-ngomong lu segala anak tetangga lu bawa. Nih lu mau nyeritain bully apa mau nimbang? Ini pusing lu 5 tahun nggak sadar kalau itu anak tetangga. Kalau sehari 2 hari masih wajar. Iya. 5 tahun. Sebentar. Di mana biji mata lu? Anak saya 5 tahun tanpa pengawasan, saya itu ternyata jadi korban bully juga, sama dengan saudara Ohang ini. Saya yang paling tragedi sampai anak saya itu nggak mau keluar rumah. Keluar rumah karena apa? Saya kasih support, saya paksa sampai nggak berani keluar rumah. Karena waktu itu hujan terus geledek di luar. Itu saya paksa. Jangan kata anak lu, nenek lu juga diem di dalam. Ini kadang-kadang saya bicara fakta tapi malah dianggap saya mengada-ada. Anak disuruh keluar pada saat geledek lagi di mana-mana. Iya. Lu nggak panggil Gundala lu? Tuh dengerin, anak lu, nenek lu, engkong lu nggak berani. Gundala putra petir aja nggak berani. Nggak berani lu. Nggak, ini lama-lama Anda berantem nih sama Komeng nih Pak. Sama kamu. Kamu. Pak, Bapak punya kunyit nggak? Buat apa? Saya mau pesmol deh. Selera makannya mulai tumbuh dia. Selera makan timbul. Selera makanan, lu gua katanya kayak bandeng mau dikunyit. Selera makanan. Pak, pistol air. Maaf, konstruksi. Instruksi. Ya, Muka lu dikonstruksi. ya pokoknya saya mah kalau itu kan dia itu kan boleh. Dia. Apa? Dia. Gue aja kali. Iya, benar gitu. Iya kan? Ya kan itu kan dibully kan itu salah seperti itu kan. Sebenarnya kalau seperti itu adalah sesuatu kan. Saya kan mengatakan itu bahwa dibully ada hubungannya dengan sesuatu itu. Pinggiran sumur, lu nggak usah ikut nyampur. Ini pembicaraan sangat tinggi sekali. Iya, saya juga tahu. Yang lu omongin paling kalau pagi cabai keriting sama wortel bengkok. Nah itu dia makanya. Makanya jangan ikut nyampur ke sini. Nah, jadi Udah, cabai duduk aja bengkok, gitu. cabai bengkok sama keriting itu adalah sesuatu kan. Mukanya jangan lihat gue. Jangan lihat gue. Maaf ini. Makasih semuanya. Ya, enggak apa-apa, Hang. Nih walaupun nih kamera udah rusak 2 nih gara-gara ngambil lu. Tenang ya, sabar ya. Nggak masalahnya ternyata kameramen aja begitu ngeliat lu kesel dipukulin kameranya. Udah ada sini Hang, udah. Yang sabar ya. Kamu yang sabar. Udah tutup dulu lah sementara lah Hang lah, ya. Nanti. Oke, supaya pemirsanya juga jadi sabar ya, makanya jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah wajah Ohang berubah. Ya. Ini kayaknya kamu mulai sama dengan dia. Anda ini 11-12. Anda nggak bisa dong asal nuduh. Nuduh siapa? Anda menyamakan Komeng dengan saya, nggak bisa dong. Kita kan persis.
Sebenarnya perpeloncoan atau ngebully itu bukan hanya di sekolahan seperti itu. Untuk di beberapa yang informal aja, untuk masuk geng motor lah atau yang geng eksklusif gitu sendiri, biasanya ada perpeloncoan tersendiri. Sebelum saya tanya sama Talita, saya ingin menyapa dulu teman-teman dari UIN Bandung. Iya. Saya tanya sama Talita. Boleh, Kang. Talita. Tapi kok mau tanya-tanya aja sih? Jangan Mau tahu? Kang, Jadi- Bapak. Oh iya. Bapak, oke, Bapak. Pak. Ngomong Oke, dia Pak. Kangsol. Oke, Bapak. Baik, Bapak. Melihat hal seperti ini, punya pengalaman kah Talita sendiri? Saya pro, setujunya tapi dalam hal yang positif. Karena kan itu ngelatih fisik juga, ngelatih mental juga Iya. gitu. Dan kita mengenal suasana dan lingkungan yang baru. Tapi caranya juga galak. Exactly. Ya itu hanya oknum-oknum tertentu seperti Ya. Anda itu Loh, yang saya itu yang tidak setuju. Oh kok ya dengan tidak adanya setuju salah. bully. Maksudnya yang seperti yang melakukan itu Ini yang penyiar salah orang gunakan. meninggal kenapa jadi lu yang nanya? Masa saya punya orang meninggal, Pak? Itu bukan suka yang ngumumin di masjid-masjid. Oh bukan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya itu baiknya, itu sisi baiknya kalau menurut aku. Jadi Tapi Anda kalau setuju ya yang namanya dibully itu memang harus. bully dalam arti yang bagus tuh, jangan bully yang jelek-jelek. Gak ada bully bagus tuh, gak ada. Ada saya dibully. Contohnya mana? Saya dulu dibully yang Maaf, bagus. Pak. Saya nggak setuju dengan perkataan yang terakhir. Apa? Bully itu yang bagus-bagus, jangan yang jelek-jelek. Saya buktinya jelek tetap dibully, Pak. Iya benar. Menurut kamu gimana? Sekarang tuh Anda pro atau kontra dengan bully itu? Orang banyak bicara, tapi apa itu pengertian itu kan belum tahu. Nah, dari Itu tadi kan- kan saya pertama saya tanya ke Anda, bully itu apa menurut Anda? Ya saya pengen tahu dari orang-orang dulu. Kadang-kadang kan orang main sembarangan ngomong kayak orang buang sampah, Pak. Ya. Padahal kan pengertian itu apa? Nah, Bully itu bully kan itu apa? peninggalan dari penjajah. Bully itu. Orang seperti kita itu kan warga kelas 2. Iya. Jadi selalu dibully oleh para penjajah. Iya. Ya kan? Dan itu kebanyakan memang wanita. Yang apa? Wanita? Ya kalau buat laki kan pali. Kita udah harus meninggalkan. Iya. Timur Tengah, negara yang begitu keras kehidupannya, Iya. sudah meninggalkan, Pak. Pelampiasannya dari kemasakan. Loh, maksud bully? Masakan apaan, Bang? Nasi kebuli. Nasinya yang dibully, nasi yang kebuli itu. Nah itu dia, jadi kan sudah melampiaskan ke... Kebuli di situ sebenarnya nama. Ini kayaknya kamu mulai sama dengan dia. Anda ini 11-12. Anda nggak bisa dong asal nuduh. Nuduh siapa? Anda menyamakan Komeng dengan saya, nggak bisa dong. Kita kan persis. Ya sama dong. Maaf, Pak. Persis katanya Kalau dia. memang sama nanti yang bakar dia siapa? Iya, Nggak bakar ada, kamu Pak. siapa? Bapak Nah, kembali itulah. ke persoalan kebuli, Pak. Iya. Bapak tahu dulu katanya apa? Kebuli. Kebuli. Itu kan tidak hanya memukul orang. Bapak nyalain bajai di belakangnya Bapak jongkok itu sudah kebuli juga. Itu mah karena kebulnya. Nah, kebuli itu. Kebul. Nah, iya. Kabul Effendi. Itu. Jadi bully itu apa sebenarnya? Ya itu tadi yang saya bilang. Masa saya ulangin lagi? Nanti orang nonton, wah Riran nih udah yang kemarin. Jangan gitu. Iya, nggak usah diulang kalau gitu Iya, ya. makanya. Oke, iya. Saya mau tanya sama Ari. Ya, kalau menurut saya sih ini masalah bully. Nah, bully tenang ini. gini nih enak nih. enak ya. Ini Damai masalah ya. yang serius. Ini Ini masalah Ada mah yang ngomong Ibu kita Kartini itu di konten. Pasti dicepol. ini masalah yang serius. Iya, betul. Ini masalah yang serius. Kita ini sensitif untuk saya pribadi dan saya ini paling melawan hal yang seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan masalah bully ini. Yang pertama, bully itu kadang-kadang erat kaitannya dengan diskriminasi. Contohnya apa? Kenapa Contoh di sini Apa? telah terjadi. Yang lain minumannya berwarna, kenapa saya dikasih air putih? Jangan sembarangan, itu bukan air putih. Cobain deh. Itu air sabun. Boleh saya pakai untuk cuci muka berarti? Boleh. Untuk terkait masalah bully ini saya cerita Lo nggak sedikit. bisa cuci muka di sini. Lo kalau cuci muka di karwos. Kotor banget kayaknya tuh ya. Bu, Kan kenceng tuh airnya. Biar turun abunya. Masa di karwos? Anda memang kalau nggak bisa pakai anduk ya harus kanebo ya. Pak, maaf Pak. Wah, ini Anda sudah membuli.
Anda ngebully dia. Saya tidak setuju dengan acara ini. Kalau Anda ngebully-bully dia. Saya nggak ngebully. Pak, maaf Pak. Bapak ini ngomongin dia atau ngomongin saya, Pak? Samanya. Karena yang Bapak sebutkan. Lu kalau cuci muka bukan pakai anduk, pakai apa? Pakai babat. Boleh saya lanjutkan lagi? Silakan. Ini sebenarnya bully ini, proses bully ini, penindasan yang seperti ini hanya menyuburkan kekerasan. Iya. Tapi alhamdulillah di tempatnya saya itu di timur sana sudah tidak ada. Tidak ada lagi pembulian seperti ini ya. Selama bertahun-tahun sudah terlalu banyak korban jiwa. Di sana juga itu yang saya lihat itu juga orang ulang tahun. Orang ulang tahun itu kenapa harusnya kan dikasih selamat, dikasih ucapan biar dia kan bahagia hari ulang tahun. Ini malah disiksa. Diikatlah di pohon. Iya kan? Dikasihlah bensin, dibakarlah. Menurut saya itu tidak mendidik, tidak edukatif, tidak ada proses edukatif di situ. Padahal kita kan itu seharusnya ada nilai pendidikan. Ada dua hal yang kita bisa lakukan. Seperti apa yang pertama? Ketika ulang tahun, ada dua hal yang kita lakukan. Pertama, kita bisa melakukan itu dengan mendidik. Jangan dilempar terus. Tapi dilempar pertanyaan. Oh iya. Jadi kan dia betul. Kita lempar pertanyaan, kalau dia tahu berarti dia terdidik. Terdidik kan? benar. Yang kedua, ini bisa melatih kita punya kemampuan secara atletis. Orang ulang tahun, jangan kita lempar telur. Kita lempar lembing. Jadi kita mati dong. Ya. Anda tuh nampaknya lempar lembing tapi wajah Anda ceria. Lempar lembing, mati dia. Oh, mati. Saya bahagia gitu. Saya sudah bangga, Pak. Dia bicara halus tapi sadis juga, Pak. Terakhirnya sadis dia. Sekarang lembing dilempar, Pak ya. Ini yang saya khawatirkan dari Siapa Pak yang ngomong? Pak, dari tadi khawatir terus, Pak. Yang khawatirkan apa Anda? Enggak, maksudnya kita terjebak hal-hal pembulian yang bersifat fisik. Apalagi tadi cerita ulang tahun. Kalau Anda cerita masalah orang dibully saat ulang tahun, Anda tahu kisahnya enggak? Nah, ini lebih tragis lagi. Tahu dia, Pak. Kenapa dia pernah? Dilempar telur saat ulang tahun. Ini apapun dilakukan ke dia saat ulang tahun, padahal semua itu nggak tahu dia kapan ulang tahunnya. Apa nggak kasihan itu? Jadi saya tiap hari Pak dilempari, Pak. Nah, ini lebih bukan hanya waktu ulang tahun. Iya itu. Ada orang satu pun nggak ada yang tahu kapan dia ulang tahun. Tiap hari dia dilempar telur. Tapi memang harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Saya dukung seperti itu. Karena pada saat ulang tahun itu kan, itu saya paling tidak suka yang seperti itu. Orang yang ulang tahun terus dikasih kejutan, surprise. Gue ulang tahun. Surprise-nya di mana coba? Dia kan tahu dia lagi ulang tahun. Surprise. Kalau kasih surprise pada saat dia tidak ulang tahun. Jadi dia benar-benar terkejut. Iya kan? Surprise ulang tahun. Benar. Iya, betul. Menurut Ohang bagaimana? Saya? Kalau kita berhenti dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke. Kok kayak cewek sih? Akhirnya saya jadi nggak pede jadi cewek, jadi saya jadi cowok. Gitu. Oh tadi asalnya tuh Anda dari apa dulu sih, telur ya Anda tuh ya? Masih di DLK mengatasi masalah tanpa solusi. Saya mau tanya sama Bekti mengenai dampak dari bully ini. Anda kan yang agak kontra ya? Oh pasti, saya kontra sekali dengan adanya perbulian ini. Saya sangat tidak setuju dan saya benar-benar dari awal adanya bully-bully ini saya tidak suka, Pak. Jadi menurut saya yang namanya dampak dari pembulian ini bagi para korban dan juga pelakunya pasti, saya merasa bahwa si korban itu nantinya bisa tidak jadi pede gitu. Dulu saya suka dikatain, kok kayak cewek sih, akhirnya saya jadi nggak pede jadi cewek, jadi saya jadi cowok. Gitu. Oh tadi asalnya tuh Anda dari apa dulu sih, telur ya Anda tuh ya? Jadi menurut saya seperti itu, banyak dampak yang tidak baik, Pak. Banyak akhirnya saya pun jadi seperti ini gitu. Tapi akhirnya Anda bisa bangkit kan? Saya bisa bangkit, Pak, gara-gara ketika Anda bangkit, Sanjaya itu di mana? Gara-gara lagunya siapa tuh? George Groban, Pak. George Groban yang mana? You raise me up. Iya itu. And I was in the mountain. You raise me up. Ini yang lagu yang buat anak kecil yang digunting rambutnya.
Marhaban. Lu pikir marhaban? Itu sih Hakeka, Pak. Ya Hakeka. Iya. Marhabanan itu namanya. Marhaban itu. Jos Groban. Ini cuma yang nyanyi gerobak. Itu. Jadi seperti itu. Lagunya mengenai kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu ada kenaikan beras sama minyak. Beras minyak itu sebenarnya. Betul, Pak. Ya. Saya mau tanya sama calon tong, walaupun hati saya mengatakan tidak. Tetapi karena tugas saya di sini, saya tetap harus bertanya supaya memperlihatkan bahwa di sini saya netral. Wow, kayak netral. Padahal sebenarnya saya pengen seperti Ungu. Silakan. Nah, kalau kita lihat di awal video tadi kan disuruh baris, tiba-tiba dipukuli perutnya. Coba kamu baris tak pukul sekalian. Lu tuh mau aja lagi. Udah, di situ lagi duduk, udah. Kamu jangan bikin pusing komeng lo ya. Loh, komeng? Lu kenapa jadi babak gue? Lah terus saya bawa siapa kalau nggak kamu? Bawa apa sih lu? Tapi mestinya bawa kan gue kek. Nggak perlu protes, ya kan? Nggak gitu juga, keles. Gaul banget. Itu bahasa AQ, bukan AQJ. Anak cute Jombang. Kalau dia ngomong coba ngomongnya. Gak gitu juga keles. Nah, itu enak. pantas. Coba. Loh. Nggak gitu juga, keles. Gak enak banget ya. Lu tuh pasti kalah sama dia, coba. Kamu. Nggak gitu juga keles. Bisa jangan kemana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Misalnya ini junior, nanti sudah jadi senior, akan dendam sama yang berikutnya. Dia mengulang lagi. Nah, saya juga pernah melakukan itu. Nggak bisa pasti begitu. Yang junior aja bisa keluar satu. Siapa tuh? Bastian. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Saya mau tanya sama Ari dulu, kira-kira Ari punya tips nggak supaya tidak terjadi lagi yang namanya pembulian ini? Ya, sebenarnya untuk menghindari... Atau enggak dirubah menjadi yang positif ya? Dirubah menjadi yang positif. Sebenarnya sih itu harus dari diri kita juga sendiri. Kalau untuk menghindari yang namanya pembulian itu ada satu cara. Bully duluan. Hah? Sama aja. Bully duluan? Biar kita tidak dibully, kita yang bully duluan. Jadi itu. Supaya kita tidak terbully. Tidak terbully. Tapi kalau menurut saya sih proses bully dan lain sebagainya ini harus dihindari. Apapun alasannya, ospek lah apa segala macam itu sudah tidak boleh, sudah bukan zamannya lagi. Sudah tidak boleh ada. Kalau cuma alasannya untuk bisa menyatukan, tidak usah pakai bully. Ikat aja rame-rame begitu. Iya. Saya mau tanya Akbar. Akbar punya... Saya setuju Pak kalau bully itu dihapuskan karena itu dampaknya hingga bekasnya itu sampai tua gitu Pak. Jadi selain bully sampai tua bagaimana? Maksudnya bully kan ada dua Pak, ada yang verbal, ada yang juga fisik kan Pak. Saya ini sudah mengalami pembulian secara fisik sejak kecil Pak. Fisik? Iya, sejak kecil. Jadi bahkan sejak lahir pun. Apa, sejak lahir pun saya sudah langsung dibully Pak. Jadi tali pusar saya udah dipotong. Berdarah Pak. Orang tua saya malah seneng Pak. Ketawa-ketawa bilang alhamdulillah. Saya nangis sakit Pak. Tapi itu sewajarnya. Emang harus begitu. Tapi kan nggak minta izin saya Pak. Lu mau udah gede ngewer-ngewer. Ya itulah makanya harus dihapuskan gitu loh Pak yang namanya pembulian. Karena akan memberikan dampak sampai tua gitu Pak. Bahkan sampai sekarang menikah pun istri saya sudah melakukan yang namanya KDRT terhadap saya Pak. KDRT gimana maksudnya? Kekerasan di rumah tetangga. Yang di rumah tetangga? Iya biasanya kan kekerasan di rumah tetangga Pak. Ini kerasan di rumah tetangga nggak pulang-pulang Pak. Oh dianya di rumah tetangga mulu. Iya gitu. Makanya kan harus dihapuskan yang namanya pembulian. Dan KDRT juga udah berubah sekarang. Berubah. Karena KD Raul. Sekarang KD sama Raul nggak sama RT. Iya begitu Pak. Saya dukung hapus pembulian apa? Hah? Saya dukung hapus pembulian. Iya. Jadi Anda setuju? Hapuslah yang namanya pembulian. Kalau Indra Bekti juga pasti setuju dengan... Saya setuju dengan penghapusan pembulian, tapi ya kalau misalnya tetap ada pembulian itu atau perbulian itu tadi Pak, lebih baik orang tua mengikhlaskan saja, kemudian didoakan anak itu baik-baik semoga selamat, dan kemudian cari-cari internet. Lo mau ngubur?
Ini nggak tahu dia. Doain dia apa? Doain supaya nggak kena gitu. Bully. Iya, nggak kena bully. Dan kemudian yang paling penting adalah cari-cari internet mana rumah sakit yang murah-murah ada diskonnya gitu, Pak. Jadi dia tuh pasrah sebenarnya. Iya, gitu. Dan itu Pak, tradisi dendam Pak, dendam. Jadi kan tradisi misalnya ini junior, nanti sudah jadi senior, akan dendam sama yang berikutnya. Dia mengulang lagi. Nah, saya juga pernah melakukan itu. Nggak bisa pasti begitu. Yang junior aja bisa keluar satu. Siapa tuh? Bastian. Iya. Oh, dia tahu sih. Oh, dia tahu. Iya emang iya. Saya pernah. Kalau di sini tuh update semua juga Update, kita tahu semuanya. Kalau saya sih Fitrop. Pak, saya sih mendukung. Kan Anda setuju kan? I support. Iya, Aku support Pak gitu. Tapi ada tipsnya juga untuk menghindari bullying ya. Iya. Selama itu nggak ada hubungannya sama kekerasan dan juga tidak sampai ke jalur hukum gitu. Iya. Aku support bullying atau Iya. mungkin ospek ya Pak ya. Ya ospek lah ya. Betul. Tapi ada tipsnya kok kalau mau menghindari bullying. Iya seperti apa? Yang pertama itu tadi homeschooling, biar nggak dibully oleh kakak kelas. Iya. Dua, pastiin kalau kamu itu adalah murid yang smart and beautiful and popular in school. Terus udah gitu yang homeschooling cuma berapa orang? Tahu. Lu cuma berapa orang? Dia Dia terkenal di homeschoolingnya. Ya, muridnya cuma 3. Ini kalau misalkan nggak homeschooling. Ya. Nah, yang ketiga itu nggak harus selalu pintar, tapi harus pintar-pintar. Kalau kata bapak saya begitu. Kalau pintar disayang guru, kalau pintar-pintar disayang semuanya. Iya. Dan yang paling penting yang 4 nih Pak. Harus ingat buat kalian-kalian semua yang menganggap kalau ospek itu suatu ujian di sekolah yang menakutkan. Harus ingat bahwa seberat-beratnya ujian di dalam sekolah itu nggak jauh lebih berat daripada ujian kehidupan ketika kalian keluar dari sekolah. Iya. Anda setuju? Setuju. Talita, setuju ya? Setuju. Tuh, kan bully itu sebenarnya asal dilihat secara positif, positif kan? Jadi setujunya dalam yang bagus-bagus tapi. Iya. Kayak Jadi gitu. setuju ya? Asal Setuju. positif. Asal positif, tujuannya buat solidaritas ya kan, kebersamaan. Jadi Iya, nanti supaya- mereka kalau misalnya mereka ingat dulu waktu kita masuk ini, Iya. kita seru banget ya gini. Itu zaman di ospek itu, bukan yang jelek-jelek. Setelah keluar dari situ justru akan terjadi yang namanya persatuan yang Betul, ngerasa biasanya ntar mereka- kebersamaan ya. Betul, sampai berapa Meng, tahun jadi dari terus. apa yang kita bicarakan ini Anda bisa mengerti kan bully. Menurut Anda setuju nggak dengan bully yang positif? Anda selalu bertanya meremehkan saya. Saya nggak meremehkan. Saya bertanya. Semua itu harus didasari dengan agama, Pak. Nah, iya. Bapak penting tahu kan- agama? Tahu. Agama itu bahasa Sanskerta. Iya, A. A dan gama. A tanpa. Tidak. Gama kacau. Iya. Berarti dengan beragama kehidupan mereka tidak akan kacau. Iya. Jadi kalau memang sudah didasari dengan itu, kehidupan mau bully mau apa dengan penuh ketenangan, Pak. Dihadapi semuanya itu dengan ketenangan. Ketenangan dan tidak akan terjadi kekerasan. Sekarang saya mau tanya sama nggak penting sama Ohang mah. Iya Ohang. Menurut Ohang gimana? Justru saya mau nanya Pak. Nanya apa? Ini acara udah dimulai belum? Ya Allah, dari tadi. Enggak tadi sih kayaknya. Makanya kalau sarapan jangan ambil lem tikus. Nggak kayak latihan Pak gitu. Memang latihan. Ini boleh. Ya. Boleh saya mengutarakan. Tentang dibully itu. Iya. Makasih Pak. Ya. Orang lahir digendong dimandiin, lu doang lahir disiram. Pak. Saya mau tanya calon tong. Ada sarankah Anda? Jadi begini, saya yang dari awal memang tidak setuju dengan pembulian. Tapi satu, jangan dihapus pembulian. Tapi harus mulai kita tinggalkan. Sama aja, Pak. Iya. Iya, sama sih. Karena apa? Walaupun tujuannya katanya bagus, tapi saya punya data sekali lagi yang menegaskan kenapa saya tidak suka Jangan bully ya. Ini datanya bukan data untuk ngebully ya. Benar. Dari semua korban jiwa akibat perpeloncoan atau perbulian, tidak ada satupun yang menjadi orang sukses. Ya, ini perlu dicatat. Dari semua korban jiwa, jadi yang meninggal akibat perbulian. Yang udah meninggal kan gimana? Cak, orang udah meninggal nggak bisa jadi orang yang sukses, Cak, karena dia sudah berakhir. Berarti yang saya katakan kan tidak salah. Hei, Haji Muhyiddin. Ngomong yang jelas. Makanya, artinya tujuan itu tidak sampai. Dan satu lagi, kita harus meniru salah satu negara bagian di Amerika. Ini ada salah satu negara bagian Nevada namanya. Ini harus kita. Iya. Di sana tidak ada perpeloncoan pembulian di sekolah menengah atas, SMA. Tidak ada di Nevada. Karena yang ada high school. Jadi pembuliannya di high school.
Itu yang harus ditanya. Sama aja. Tapi Anda pernah ke Amerika nggak sih? Dari tadi ngomong Amerika. Semua Amerika pernah saya datangi kecuali Nevada. Ya, oke. Sekarang kita ke Notulen. Silakan, Pak Maman. Notulen kita. Kita harus tepuk tangan untuk semua narasumber karena dengan penuh tertawa kita membicarakan bahwa ternyata pembulian itu tidak cuma fisik tapi juga psikis. Iya. Yang dibilang oleh Calontong. Kita harus menyetop budaya bully, budaya kekerasan karena tahun 2013 ditetapkan sebagai tahun darurat kekerasan terhadap anak di Indonesia. Karena dalam 6 bulan saja menurut data sudah ada ribuan anak menjadi korban kekerasan. Dan tahu nggak bahwa di Indonesia saat ini korban perkosaan itu 12 kali sehari. Dan korban perkosaan paling muda adalah anak berumur 8 bulan. Di mana Pancasila diletakkan? Itu pertanyaan. Jadi karena itu tadi teman-teman dengan bagus sekali mengatakan jangan lakukan kekerasan dan jangan jadikan kekerasan sebagai budaya. Dan yang terakhir, orang-orang yang melakukan kekerasan itu adalah orang-orang yang kurang hiburan, kurang liburan, sehingga membunuh dan melakukan kekerasan dianggap sebagai hiburan dan tontonan. Rekreasi ya. Karena itu kita semua sepakat tadi, stop bully, mending ke Bali. Jangan kasar-kasar, mending ke Makassar. Kita liburan. Iya. Oke, dan untuk Anda yang belum menikah, jangan mengandung, lebih baik ke Bandung. Ya. Ya, gitu kan. Ya karena belum nikah. Pak, jangan dimarahi. Kenapa? Mendingan Cimahi. Oke, moga-moga apa yang sudah kita saksikan ini ada manfaatnya untuk Anda semuanya tentu saja. Satu hal yang ingin kita ingatkan adalah mulai dari hari ini kita setuju semuanya untuk stop bully. Kita akan berjumpa lagi di LK.